Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-17 ayat 6 sampai 19. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, supaya bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang Maha Kudus. Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang ditulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Sama seperti ibadah pertama tadi, saya bertanya, ada yang pernah lihat muka saya sebelumnya, Bapak Ibu? Belum ya? Grup A, grup B, grup C, grup D ya? Grup E di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri sejenak dan latar belakang saya, supaya Bapak Ibu nanti kita bisa bertegur sapa dan memahami gaya saya. Ya. Nama saya Sigit, ya, Sigit Prima Wibisono lengkapnya. Sejak tahun 2015 sampai hari ini, sehari-hari saya melayani sebagai tenaga pelayanan gerejawi (TPG) di kantor BPMS GKI di BSD. Ya, tadinya kita di Kelapa Gading, lalu 2019 kita pindah ke BSD. Saya tinggal di dekat sini, Cilengsi. Ya. Jauh ya, kalau saya dekat. Karena saya biasa Cilengsi BSD setiap hari ya, kan tinggal nyambung sedikit ke sini. Ya, bersama istri dan putri saya, gitu ya.
Sedikit latar belakang supaya Bapak Ibu memahami gaya saya. Ya, saya tuh kalau makanan namanya gado-gado, mix salad. Ya. Jadi dari 2000 sampai 2008 saya bekerja profesional di bidang broadcasting. Ya. Saya basically videographer, fotografer, editor video juga, kemudian produser. Ya, saya mulai dari rumah produksi, kemudian merambah ke in-house sebuah stasiun TV swasta, lalu berakhir di media cetak nasional. Jadi ended-nya jadi jurnalis gitu ya. Saya menyelesaikan S2 saya yang pertama 2006 di Universitas Indonesia, marketing komunikasi, major saya. Jadi di kepala saya ini ada media, ada kreatif, ada marketing, ada manajemen, karena dulu saya suka nanya branding, marketing campaign, itu kegemaran saya waktu itu. Lalu 2008 sampai 2013 saya bisnis Bapak Ibu. Saya menjalankan rumah produksi saya, yang kebetulan waktu itu kita disewa oleh salah satu TV swasta yang baru on air kala itu. Saya mengerjakan beberapa program, dan basically juga saya memulai basic bisnis kuliner waktu itu. Jadi saya bisa masak basicnya. Jadi Bapak Ibu bisa minta saya masak. Nusantara, basicnya Jawa. Jadi di kepala saya ada kuliner, ada media, ada kreatif, ada manajemen ya. Lalu karena sebuah perjalanan spiritual, saya melanjutkan S2 saya yang kedua di STT Jakarta, sekarang STFT Jakarta. Jadi magister teologi saya majoringnya di pembangunan jemaat. Jadi tambah lagi teologi gitu ya. Jadi makin mix salad nih kepalanya ya. Ditambah di rumah istri saya profesinya sebagai dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang, dan juga dosen di satu fakultas kedokteran di Jakarta. Jadi tambah lagi kesehatan ya. Obrolan kita di rumah gado-gado juga kesehatan. Nanti kalau udah zamannya mahasiswa nulis skripsi, ngomongin mahasiswa, skripsi, dan sebagainya gitu ya. Jadi gado-gado ya. Jadi mohon maaf kalau gayanya sedikit mix fruit ya, mix salad ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah terbang saya, dan nanti kita kalau ketemu di jalan kita bisa bertegur sapa. Pagi ini tema kita adalah dipelihara dalam kebenaran. Dipelihara dalam kebenaran. Bapak Ibu, biasanya kalau berdoa, apa yang mendorong Bapak Ibu berdoa? Kalau berdoa nih, biasanya apa yang mendorong Bapak Ibu untuk ambil waktu berdoa? Grup A? Grup B? Apa? Hah? Apa Om? Hati senang? Hati tenang, hati tenang. Grup B, grup A? Grup A, grup C, biasanya berdoa buat apa? Apa yang mendorong? Grup D ada? Apa? Jauh dari Tuhan? Apa dekat dari Tuhan? Apa? Kebutuhan. Ya, kebutuhan, pergumulan gitu ya. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak berdoa ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Di segmen yang tadi kita baca, yang ditangkap oleh para penulis Yohanes, di situ ada segmen di mana Yesus berdoa. Yesus juga berdoa. Dan di segmen itu, penulis Yohanes mencatat Yesus tidak berdoa supaya hidupnya tenang. Yesus tidak berdoa untuk masalahnya. Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Jelas di situ. Padahal berapa jam kemudian ada satu segmen di mana Yesus harus ditangkap, dibunuh. Ada kematian yang menunggu Yesus.
Tapi segmen yang kita baca tadi dicatat oleh para penulis Yohanes, Yesus tidak berdoa untuk dirinya. Tuhan kita tidak gentar yang namanya menderita. Yesus tidak gentar yang namanya kematian. Yesus tahu betul apa yang harus dijalaninya sebagai manusia. Apa yang dijalaninya sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia berdoa untuk, kalau orang Surabaya bilang, Yesus tuh lagi berdoa tuh arek-arek iki lho. Petrus dan teman-temannya yang tidur itu. Karena Yesus tahu mereka ini sangat rapuh, fragile. Sementara nanti yang akan melanjutkan karya dia setelah dia diangkat ke surga, anak-anak ini. Gitu. Itu kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, dia perlu berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Petrus dan teman-temannya itu dilindungi, dijagai dalam kebenaran Tuhan. Karena nanti yang akan melanjutkan adalah mereka. Bahkan di ayat yang ke-20, Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, bukan kepada mereka saja aku berdoa, tapi kepada orang-orang yang akan percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Dan itu berarti sampai kepada Bapak, Ibu, dan saya sekarang. Jadi di segmen itu, Yesus sedang berdoa kepada Tuhan untuk kita, Bapak, Ibu, dan saya, yang sekarang dapat mandat untuk melanjutkan karya Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya yang datang ke gedung ini pagi ini adalah orang-orang yang dipilih untuk mengerjakan perluasan kerajaan Allah di dunia ini. Kita bukan orang-orang yang lain bagi Tuhan. Sejak dulu Yesus sudah berdoa buat kita supaya kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak DNA-nya GKI? GKI itu DNA-nya apa Bapak Ibu? Ayo, grup A, grup B, C. DNA-nya GKI apa? Dalam Mukadimah Tata Gereja GKI ditulis di situ. GKI itu DNA-nya apa? Persekutuan yang misional. Misional itu artinya diajak selalu untuk keluar. Diajak keluar untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Jadi mau gedungnya gede, mau gedungnya bagus, mau jelek, tapi kalau umatnya tidak bermisi, berarti kita lagi DNA-nya lagi nggak pas nih. Jadi Bapak, Ibu, dan saya dalam segala aktivitas kita, tanggung jawab kita, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi direktur, mau jadi pengusaha, apapun kita dipanggil menjadi orang-orang yang misional yang keluar, memberitakan Injil. Artinya apa? Segala aspek hidup kita Bapak Ibu, bukan cuma kata-kata kita, tapi hidup kita. Makanya prediksi saya adalah suatu saat nanti, Injil itu tidak akan cuma bisa diberitakan lewat kata-kata, tapi Injil itu akan hanya bisa disampaikan dengan hidup yang berubah. Itu kenapa Yesus mesti berdoa buat kita, supaya kita ini diteguhkan, supaya ini kita dikuatkan, karena menjalankan misi itu, mengabarkan Injil itu, menyatakan kebenaran itu bukan hal yang gampang. Bisa jadi kita banyak musuh karena kita bersikap benar. Dan itu perlu keteguhan hati. Kalau enggak goyang kita, malah ikut arus. Makanya Yesus perlu berdoa, lindungi mereka dari yang jahat, Bapak. Kalau kita yang berdoa, yang menjawab Tuhan kan Bapak Ibu. Benar enggak? Nah, kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang jawab Bapak Ibu? Ini Tuhan yang berdoa loh. Yang jawab siapa?
dalam konvensi GKI, saya akan jawab pertanyaan itu dengan Bapak Ibu perhatikan. Dalam konvensi GKI 2014, GKI itu mempercayai dan mengakui 3 pengakuan iman. Yang pertama Nisea Konstantinopel. Yang kedua pengakuan iman Rasuli, the Apostle Creed yang setiap minggu kita ucapkan. Dan yang ketiga pengakuan iman Athanasius. Dari 2 pengakuan iman yang terakhir, pengakuan iman Rasuli dan Athanasius, kita bisa melihat bahwa bapak-bapak gereja dulu, waktu mereka mendesain gereja, mereka sepakat bahwa ada ruang misteri. Ini kan kita masih Paskah ke-7 ya, kalau dari Revised Common Lectionary, kita ini masuk minggu ke-7 Paskah. Ya, jadi masih dekat dengan Paskah. Bahwa bapak-bapak gereja percaya dan sepakat bahwa ada ruang misteri antara kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Setelah Yesus mengatakan kepada Bapa, "Aku menyerahkan nyawaku kepadamu. It's finished, it's done." Dia mati di kayu salib. Lalu dia bangkit. Mati, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, kan bunyinya gitu ya Bapak Ibu ya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Nah, bapak-bapak gereja percaya ada satu ruang misteri antara kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Makanya mereka menyisipkan satu kalimat pendek. Apa Bapak Ibu? Bunyinya apa? Disalibkan, mati dan dikuburkan. Terus? Turun ke dalam kerajaan maut. Descended to Hades, descended to the death, descended to hell, descended to the underworld. Bahasa lainnya. Jadi setelah dia mati dari kayu salib, di mana saat itu rasul-rasul berkabung, Yesus itu tidak sedang benar-benar mati. Tapi hanya dengan mengambil kematian manusia itu, maka kealahan Yesus itu bisa masuk ke tempat di mana hanya manusia yang berada. Manusia yang sudah mati, yang namanya kerajaan maut. Dan di situ didiami oleh setan, Hades, dan para pengikutnya. Hanya setelah dia mengambil kematian kemanusiaan, dia bisa masuk ke dalam kerajaan maut. Ini salah satu bacaan saya Paskah kemarin. Satu buku yang ditulis oleh seorang uskup dari gereja Ortodoks, namanya Hilarion Alfeyev. Jadi Romo Hilarion ini menuliskan semua tulisan bapak-bapak gereja tentang turun ke dalam kerajaan maut tadi. Dia mengutip Clement dari Alexandria, dia mengutip Origenes, dia mengutip Polikarpus sendiri, dia mengutip semua, termasuk kitab-kitab apokrifa yang tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab kala itu. Dan yang saya suka adalah satu tulisan dari Injil Bartolomeus. Ya. Dalam tulisan itu, dalam tradisi kitab itu, Bartolomeus, salah seorang rasul itu, tanya sama Yesus waktu Yesus sudah bangkit. Tuhan, habis Tuhan mati itu, dan sebelum Tuhan menemui kami dalam kebangkitan itu, Tuhan tuh ngapain? Lalu Yesus bilang sama Bartolomeus, kalau saya tidak mengambil kematian kemanusiaan, saya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan maut. Bapak Ibu tahu, setelah dia mati itu, dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia menginvasi kerajaan maut itu. Dia robohkan gerbangnya, dibuka semua kunci-kuncinya, dia selamatkan semua orang yang percaya kepadanya sebelum dia datang, termasuk manusia yang pertama, Adam itu. Dan orang-orang Ortodoks percaya bahwa karena dia turun ke dalam kerajaan maut, maka Yohanes 3 ayat 16 itu ada bunyinya. Semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena dia sudah turun ke dalam kerajaan maut.
Dan orang-orang ortodoks juga percaya bahwa setelah Yesus turun ke dalam kerajaan maut, semua orang yang percaya kepada Yesus sesudahnya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus turun ke dalam kerajaan maut, maka Rasul Paulus bisa bicara kepada jemaat di Roma. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak ada. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bahkan maut sekalipun gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus sudah menaklukkan maut. Dia sudah descended to the hell. Dia sudah turun ke dalam kerajaan maut. Dan dia bangkit sebagai pemenang. Itu kenapa tadi saya bertanya. Kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang menjawab Bapak Ibu? Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu. Ketika Yesus berdoa supaya kita dilindungi, maka beliau sendiri yang bekerja, membuktikan, mematraikan perlindungan kepada kita dengan turun ke dalam kerajaan maut. Jadi saya nggak pernah percaya ada orang Kristen yang tidak dicintai oleh Tuhan. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Ya, karena dia mencintai kita. Dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Dan sekaligus dia membuktikan bahwa di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Jadi jangan takut ditolak, jangan takut dihadapi tantangan, jangan takut dengan masalah, dengan pergumulan. Pagi tadi saya cerita, ini kanan kiri saya nggak seimbang loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, muka saya ini setengah, ini belum sinkron ini belum sinkron. Dimulai dari mata kiri. Ya, habis nyoblos tiba-tiba mata kiri saya tuh manteng di tengah. Dia nggak bisa ngelirik kanan dan kiri. Mata kiri. Pusing. Seharian saya tidur gitu. Sorenya istri saya bilang, "Mas, ayo." Karena mungkin karena dia dokter, dia tahu. Aku udah janji sama Tuhan. Nemenin kamu sakit, senang, susah. Berat apapun, ayo kita jalanin. Hari itu waktu istri saya ngomong gitu, tuh saya kayak seolah-olah mendengar Tuhan tuh ngomongnya gini, kamu tuh gak butuh mukjizat gitu. Aku tuh jalan bersama-sama kamu. Kalau pagi ini saya tanya sama Bapak Ibu milih sama mana nih? A atau B ya? A, mukjizat. B, jalan sama Yesus. Yesus jalan sama Bapak Ibu di samping. Bapak Ibu milih yang mana? Pasti milih dua-duanya. Kalau mukjizat kan enak ya, tek sembuh, set gitu ya. Tapi kalau namanya Yesus jalan di samping, itu jalan, sakit, ngalamin tantangannya, beratnya ngerasain, tapi Yesusnya di samping. Beda loh. Ya, makanya ilustrasinya gini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Oh, seneng banget nyanyinya, pakai gayanya hafal, ya kan? Yesus jalan, kita ngiringin, gayanya gitu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Bapak Ibu ngerti nggak waktu nyanyi lagu itu? Maknanya, Yesus di depan, Bapak Ibu dan saya jalan di belakangnya. Apa yang Yesus suka, yang Yesus mau jalan, kita ngikutin. Mau suka maupun duka, makanya prinsipnya apa? Mau seneng, mau diberkati, mau enggak, saya tetap ikut Tuhan. Mau diberkati, mau sakit, mau masalah apapun, boleh datang bertubi-tubi. Tapi saya tetap derek Gusti Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Teorinya. Prakteknya sairnya diganti Bapak Ibu. Yesus, nah nih, kan tadi jalan serta Yesus kan sekarang diganti.
Yesus serta saya, selalu sertaku setiap hari, serta dalam duka. Jadi Yesusnya yang dipaksa ikut kita. Pokoknya kalau Tuhan gak berkati saya gak ke gereja. Waktu doanya dijawab, wah, tapi waktu doanya gak dijawab mulai mikir. Yesus serta saya. Bapak Ibu yang mana nih? Yang jalan serta Yesus apa Yesus serta saya? Ya, mestinya ya jalan serta Yesus gitu. Yesus senangnya apa? Memberitakan Injil. Jalan dalam suka, mau hidupku senang, hidupku suka, aku tetap melayani Tuhan. Kan gitu ya Bapak Ibu. Mestinya, ya. Makanya Yesus berdoa buat kita supaya kita dikuatkan. Karena jalan serta Yesus itu nggak gampang. Saya itu paling takut nyanyi lagu ini. Saya mau iring Yesus. Itu gue paling takut. Karena refnya serem. Meskipun saya susah. Waduh, udah pakai susah deh. Menderita. Aduh. Ya kan? Jalan serta Yesus. Makanya pagi ini saya mengingatkan Bapak Ibu. Hatinya Yesus itu pengen supaya kita itu meneruskan pekerjaannya dia. Memberitakan Injil. Yang paling sederhana caranya apa? Jalan serta Yesus. Perkataan, pikiran, sikap kita menyatakan kebenaran. Hidup aja dalam kebenaran. Mau susah, mau menderita, mau berat. Hari ini saya memilih untuk hidup benar. Benar nih? Paham ya? Paham Bapak Ibu? Benar nih? Bisa? Bisa? Saya tuh paling suka datang resepsi sama istri saya. Karena saya tipikal yang kalau resepsi tuh datang salaman pulang. Gitu. Nah, kenapa saya suka sama istri saya kalau kondangan? Karena kalau kondangan sama saya, dia tuh paling seneng jalan tuh suaminya dicengklong. Bukan dipegang loh, kalau pegang kan mesra ya, cengklong. Gitu. Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran itu memang tidak mudah. Makanya pastikan sang kasih karunia itu dicengklong. Pegang dia. Karena kasih karunia itu yang akan membuat kita bisa bersaksi tentang Kristus. Sang kasih karunia itu yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Saya undang berdiri Bapak Ibu. Kita hari ini ibadah sampai jam 12 ya Pak Ketua. Jadi waktu saya masih banyak. Saya mau ajarkan sebuah doa. Ya, tadi pagi juga saya ajarkan. Jadi nanti dalam perjalanan embara Bapak Ibu dalam menyaksikan Kristus seberat apapun itu, ingat doa ini ya. Doa ini diajarkan oleh guru saya, Profesor Yowas Adi Prasetya di kelas kami dulu. Ya, dan saya ingat sekali doa ini. Gayanya gini. Tangannya gini. Ikuti kalimat saya ya. Yesus di dalam saya. Tangannya begini. Yesus di depan saya. Yesus di sekeliling saya. Oke, kita ulangi ya doanya ya. Ingat ya. Lagi ada masalah, lagi ada pergumulan, lagi merasa sendiri, lagi berat, hidup lagi susah, masalah datang bertubi-tubi, difitnah, dikecewakan orang, ingat doa ini. Yesus
di dalam saya. Yesus di depan saya. Yesus di sekeliling saya. Sekali lagi ya, supaya ingat. Yesus di dalam saya. Yesus di depan saya. Yesus di sekeliling saya. Amin. Silakan duduk. Saat hening untuk kita semua.